Caleg Bicara bersama dengan saya Gantiokus Pradono dan bersama narasumber saya Ketua Asosiasi Petani Kopi Jepara Mas Solehan dan Mas Afif Panca Prastiawan, penggiat kopi dan pemilik kedai kopi di Jepara. Sebentar, saya mau menikmati kopi ini dulu. Mas Afif, ini saya minum baru saja. Ini rasa kopi pahitnya ini mulai berkurang. Ini bener nggak? Ini gimana bisa seperti itu, Mas? Nah, ini perbedaan mungkin Pak dari kita pengolahan yang emang ke standar rasa kita pengolahan pasca panen kita kontrol harus berapa persen pH-nya, harus berapa persen. Itu yang membuat kopi ini sebagai istimewa Pak gitu. Jadi ciri khas dari kopi Jepara sendiri yang di Classic Bean tadi di sini itu ada beberapa rasa sebenarnya yang kita timbul. Makanya mungkin Bapak tadi mungkin awam di bidang mungkin nggak terlalu udah bisa merasakan gitu loh. Apa keunikannya sebenarnya. Ini yang mungkin tidak dimiliki dari kopi di sekitar kita kayak gitu. Kopi Jepara ciri khasnya kayak gini sebenarnya. Oh, gitu ya. Untuk perubahan rasanya itu ya ciri khas kita. Apakah kopi-kopi lain nggak seperti ini? Ya mungkin ada kayak gitu. Cuma dari kita pengolahannya emang mencari segmen pasar sendiri Pak. Kita mungkin yang dari ini kan jenis Robusta Pak. Robusta untuk ke global, universal lebih mungkin ke rasa pahit, bitter, coklat mungkin. Tapi kita dari panas tadi mungkin hangat ke masih pahit, setelah suhu berkurang pahitnya hilang, menjadi asam kan kayak gitu. Oke, Mas Solehan, apa yang disampaikan Mas Afif ternyata juga kopi Jepara itu punya keunikan dan ini kan sebenarnya aset ya. Nah, kemudian kalau petani kopi tidak bisa mempertahankan mutu, itu pastinya juga akan mengganggu pemasaran. Ngomong-ngomong, kopi Jepara selama ini sudah dipasarkan ke mana saja? Ya, ini untuk yang asalan, Pak. Asalan untuk sebelum kita banyak kedai kopi, itu ke beberapa daerah. Ada yang ke Malang, ada ke Surabaya, ada yang ke Kudus juga waktu itu. Sudah ada yang diekspor belum? Ya, ada yang ekspor. Cuman yang branding itu bukan kita, bukan kopi Jepara, tapi sudah daerah lain yang branding. Gitu. Jadi sekarang apa yang sudah dilakukan supaya peluang bisnis, peluang produksi itu betul-betul bagus dan akhirnya kopi Jepara itu bisa memberikan warna tidak saja buat Jepara tetapi juga Indonesia. Itu kira-kira apa sih yang sudah dilakukan untuk mengisi peluang-peluang itu? Ya, ini semakin ke depan kita dari edukasi dari beberapa teman yang di coffee shop seperti Mas Afif juga ini, kita semakin tahu kualitas atau mutu kopi yang diinginkan pasar. Jadi selama ini semakin ke sini kita juga punya beberapa teman petani yang sudah berani mencoba dari sistem yang istilahnya klasik dulu, yang penting dipetik, dijemur. Sekarang sudah ada yang pindah, begitu dipetik merah, dia dicuci bersih, disortasi, jadi yang cacat disingkirkan. Terus penjemurannya juga bukan di alas tanah, tapi pakai alas khusus, pakai para-para. Jadi dari di situ ada beberapa dan teman yang mencoba dan semakin kesini semakin banyak yang meniru. Ya, Mas Solehan sebagai Ketua Asosiasi Petani Kopi, pembinaan apalagi sih yang sudah dilakukan kepada para petani kopi? Iya, kita selama ini ada beberapa teman dari yang teman-teman coffee shop yang edukasi langsung ke petani seperti Mas Afif, ada yang lain lah. Terus dari dinas terkait juga ada. Jadi kita setiap 3 bulan sekali melakukan pertemuan. Jadi biasanya yang kumpul di situ ketua-ketua kelompok tani, ketua poktan istilahnya. Jadi di situ langsung kita bahas permasalahan yang timbul, terus peluang-peluang disampaikan dari teman-teman yang dari coffee shop praktisi seperti ini. Terus disampaikan juga dari pihak pemerintah, dalam hal ini Dinas Pertanian. Gitu. Kalau orang awam bertanya, kalau begitu prospek ke depan kopi Jepara ini seperti apa? Ya, prospek ke depan ini seperti yang Mas Afif tadi bilang, dia punya keunikan. Ya, jadi ke depan saya yakin semakin bagus. Maksudnya
dari teman-teman yang sudah melakukan SOP petik merah dengan penjemuran yang pakai para-para tadi, itu diikutkan ke beberapa festival, Pak. Beberapa festival dan sudah mulai dikenal bahwa Jepara itu punya robusta yang unik. Gitu. Ya. Jadi, nah, sekarang Mas Afif, kalau ini kalau saya hadir ke atau datang ke kedai ini, itu bayangan saya ini selera anak muda. Kopi itu sekarang itu digemari oleh anak-anak muda. Nah, dari pengalaman Mas Afif sudah buka kedai berapa tahun? Udah 4 tahun ini. 4 tahun ini. Tahun. Bagaimana? Apa selera anak-anak muda terhadap kopi? Ya, untuk selera mungkin kita konsep memang hampir pelanggan saya mungkin 90% Pak ya. Emang anak muda semua, anak kuliah. 90% anak ya, muda. untuk beberapa memang cuma mungkin yang ke old, ke yang tua mungkin sekedar bungkus, kita kan jual kemasan juga. Jangan nyindir saya dong. Oh, enggak. Ya, cuma kayak gitu. Mungkin anak-anak muda dari kampus kan. Gitu. Jadi mereka juga sambil belajar untuk ngerjain tugas mungkin sekian ada ini juga. Kita juga edukasi dan itu pun apa ya dari bahasa Jawanya getok tular Pak untuk promonya. Kita juga nggak nge-branding kedai sendiri, tapi mereka yang branding bantu saya untuk mempromosikan kopi Jepara sendiri. Jadi kopi lebih banyak disukai oleh anak-anak muda, laki-laki atau perempuan? Kalau di sini juga hampir 90% laki-laki. 90%. Soalnya untuk ya ini nggak nyinggung semuanya Pak ya. Untuk di sini kan emang bukan tempat untuk Instagramable mungkin ya untuk foto-foto. Kita emang lebih spesifik 90% juga ke kualitas kopi, pengenalan kopi. Rata-rata yang mengemari kopi di kedai ini anak-anak muda itu berlatar belakang apa? Mahasiswa kah? Atau pekerja, karyawan, atau eksekutif atau apa? Ada mahasiswa sama kerja Pak. Untuk yang kerja mungkin yang kantoran mungkin belum ke kita. Soalnya kan kita bukanya mungkin masih di jam-jam kerja Pak. Masih di jam-jam kerja. Kan jadi untuk eksekutif kayak misal pekerja kantoran sebenarnya ada konsep ke sana, kita jual produk untuk sekali seduh tapi belum jalan. Ya, lazimnya itu kedai kopi buka mulai dari pagi bahkan siang sampai malam. Ini juga seperti itu. Sementara cuma sore sampai malam saja. Sampai sore sampai malam. Sampai pagi Pak, sampai jam 1. Sampai jam 1 pagi. 1 ya. Pagi sama tengah malam. Baik, terima kasih Mas Afif dan juga Mas Solehan yang sudah menemani saya di acara Caleg Bicara. Ya, pemirsa, ternyata Jepara tidak saja dikenal sebagai produksi mebel dan ukiran, tetapi juga diam-diam tanpa diketahui banyak orang. Jepara juga menyimpan potensi yang luar biasa, kopi. Dan sayangnya kopi Jepara itu belum terbranding dengan maksimal dan juga mutunya. Tapi kita percaya ke depan Jepara lewat asosiasi petani kopi dan juga pengguna atau praktisi kopi itu akan semakin eksis. Sehingga Jepara ke depan lewat kopinya juga semakin dikenal, tidak saja di skala nasional tapi juga internasional. Kita sudahi dulu Caleg Bicara pada saat ini. Terima kasih, sampai jumpa edisi berikutnya. Oke, baik.